Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih ya Bapa, atas kasih setiamu, atas cintamu dan kasih sayangmu, sehingga Engkau menjagai kami sepanjang kami malam beristirahat. Biarlah kiranya ya Bapa, hari baru yang Engkau berikan, yang Engkau anugerahkan kepada kami saat ini, kami dapat melaluinya Bapa, mengisi hari-hari kami dengan penuh perkenaan di hatimu. Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Biarlah roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Dan untuk setiap kami yang melayani pada pagi hari ini ya Bapa, biarlah kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah putra-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan untuk setiap kami yang menghadiri saat teduh pada pagi hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu ya Bapa. Perjumpaan pribadi yang akan menguatkan kami sepanjang hari ini. Bapa, ini kami, persembahan hati kami. Biarlah kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum dan dapat menyenangkan hatimu. Ini kami ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau awali saat teduh pada pagi hari ini dengan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, apapun musim kami saat ini, musim kehidupan kami saat ini, mungkin kami saat ini ada yang tidak baik-baik saja, maupun kami yang saat ini sedang bersuka cita. Ya Bapa, mampukanlah kami ya Bapa, untuk setiap kondisi kehidupan kami saat ini. Mampukanlah kami dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, untuk kami selalu bisa bersyukur. Bersyukur bahwa apapun kondisi kami saat ini, Engkau adalah Allah yang baik. Semua yang Engkau izinkan boleh kami alami, hanyalah untuk kebaikan kami saja ya Bapa. Dan kami percaya Engkau mempunyai rencana masa depan yang indah Engkau siapkan bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mau masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Tapi kami mau mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, segala kekeliruan-kekeliruan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Sucikanlah hati kami, kuduskanlah kami kembali ya Bapa. Sehingga Engkau layakkan kami untuk memanggil-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu saat ini. Allah Bapa di dalam surga, kami percaya ya Bapa, di dalam lembah kekelaman, kami dapat melihat-Mu. Tangan-Mu yang gagah dan perkasa tidak pernah melepaskan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan segala panca indera kami. Biarlah mata kami ini ya Bapa, hanyalah melihat kasih-Mu, hanyalah melihat penyertaan-Mu. Telinga kami ini ya Bapa, hanyalah untuk mendengarkan firman-Mu saja ya Bapa. Dan mulut kami ya Bapa, biarlah kiranya mulut kami hanya penuh dengan puji-pujian. Dan hati kami ya Bapa, hati kami hati yang penuh rasa sukacita, sukacita, damai sejahtera. Allah Bapa di dalam surga, inilah kami, kuasailah kami ya Bapa, dengan roh-Mu sendiri, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Bapa kami mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kan dengar
seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang. Ku kan tenang. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oralaya se, Yeranaya sural haralaya sera, haralaya manusia se, Yeranaya sural, habaralaya sural. Allah haralaya se, Yeranalaya serala, abaralaya so, Yeranalaya serala, alaralaya so, oratakalaya serala, abarala, aranalaya serala, Yeranalaya serala,
Abaralaya soralaharalaya se. Uratakalaya soralaha baralaya seralahanahalaya sorala. Abaharalaya soralahana karalaya seralaya serala. Keratakalaya serala para. Oranalaya serala para. Keratakalaya serala para. Oratakalaya sorala para. Keratanalaya serala. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami untuk memuji dan menyembah. Saat ini kami mau duduk diam, menyiapkan hati, telinga, dan pikiran kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih, Astrid. Bapa, kami serahkan Astrid dalam tangan kasih-Mu. Kuasailah dia dengan Roh-Mu sendiri ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang diucapkannya hanyalah berasal daripada-Mu saja. Dan untuk setiap kami boleh mengerti ya Bapa, pesan pribadi apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami satu persatu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari Injil Markus 8 ayat 27 sampai 35. Pada satu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di tengah jalan,
Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku? Tetapi menurut kamu, siapakah aku?" Kita hidup bersama dengan Bapa atau tidak, ketahuilah Ia ada untukmu. Hal yang baik, buruk, hal yang diinginkan, hal yang tidak diinginkan, hal yang membuat kita tertawa dan menangis, hal yang membuat kita bertahan dan putus asa, tergantung dari bagaimana cara kita melihatnya. Dalam setiap kebaikan dan cerca dunia, lagi-lagi saya katakan, sebenarnya Bapa ada. Hanya saja menjadi keputusan kita mau menjalani hidup ini dengan atau tanpa Dia. Di tengah-tengah perjalanan hidup, di tengah-tengah naik dan turunnya, dan pada waktu yang tepat, Bapa pernah bertanya kepada saya, "Anakku, kata orang, siapakah aku?" Lalu saya menjawab di dalam hati, sambil melihat salibnya, "Kau itu Tuhan, Bapa." Ia tidak langsung menerima jawaban saya dengan sekedar diam, tapi ia bertanya kembali, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku?" Lalu saya terdiam cukup lama, melihat banyak kejadian yang lalu lalang di depan mata saya. Silih berganti seperti sedang menonton film yang diputar hanya untuk saya. Ia menunjukkan masa-masa di mana saya melewati banyak tawa dan kekecewaan, yang masing-masing dipisahkan menjadi dua situasi, dengan dan tanpa Dia. Dan bagaimana rasanya? Hidup memang sama, kita tidak bisa menawar, hanya kejadian yang baik dan menyenangkan saja yang terjadi. Tetapi ada yang berbeda. Ketika bersama Bapa, saya merasa damai. Ada jaminan, walau sekarang tidak baik-baik saja, tapi endingnya pasti happy. Firman pagi ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai arti Bapa bagi masing-masing kita. Mari kita ambil waktu dan merenungkan. Pagi ini, Bapa memanggil namamu dan berujar dengan lembut. Katanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Aba, ya Bapa, terima kasih Bapa, melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk mengetahui siapakah Engkau bagi kami. Bapa, Engkau sudah begitu baik. Engkau pemelihara hidup kami. Engkau tempat perlindungan, bahkan sumber keselamatan. Jangan biarkan kami melupakan kebaikan-Mu, Bapa. Mampukan kami memiliki kerendahan hati untuk senantiasa bersyukur. Mampukan kami juga, Bapa, untuk selalu memilih berada di dekat-Mu. Mampukan kami bisa melihat hanya Kaulah jalan keluar bagi setiap pergumulan. Mampukan kami agar selalu dapat bangun di saat-saat jatuh kami dan merasa bahwa ketidaklayakan karena dosa bukanlah penghalang bagi kami untuk bangun dan berjuang kembali. Untuk kembali kepadamu ya Bapa. Kau penolong Bapa, Kau Bapa yang baik. Mampukan kami menjaga kasih mula-mula kami.
Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila dan juga keluarganya. Semoga kiranya Engkau berkenan memberikan perlindungan, berkat, dan kesetiaan kepada pelayanan mereka. Jauhkanlah mereka dari kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu, Bapa. Kau jaga mereka, kau jaga juga kami, para peserta saat teduh, dan juga para pelayan. Hilangkanlah roh perpecahan di antara kami, Bapa. Gantikanlah dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Dan jadikanlah komunitas ini seturut dengan apa yang Kau kehendaki, Bapa. Mampukan kami menjadi wadah untuk menemukan domba-domba-Mu yang hilang selama ini. Aba, ya Bapa, Kau Bapa kami yang luar biasa. Mampukan kami untuk melihatnya, Bapa. Mampukan kami bersyukur atasnya. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas dan pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus Terima